Racikan Berita 1. Selamat siang rekan-rekan semua, terima kasih atas undangan kami hari ini tanggal 23 Juni 2026. Hari ini kita berada di Pengadilan Tata Usaha Negara di Sentra Jakarta Timur ya. Tentunya hari ini adalah sidang kedua kita dalam gugatan yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada atas putusan daripada Komisi Informasi Pusat yang kita telah menangkan, sehingga mereka melakukan pengaduan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Dan hari ini adalah sidang yang kedua, adalah sidang yang memang akan kita tunggu. Memang jadwalnya itu sidang itu jam 10, tapi memang kita ada jadwalkan untuk press conference itu jam 1 siang ini. Untuk itu ya kami sampaikan pada sidang pertama itu kita sudah melengkapi dokumen-dokumen, memang masih ada yang kurang tentunya, tapi hari ini akan kita lengkapi. Jadi untuk itu kita akan ikuti sidang ini, baik kita maupun Universitas Gadjah Mada, karena agendanya adalah melengkapi dokumen-dokumen yang sudah ada, dan kemudian juga Universitas Gadjah Mada itu akan membawa ahli ya untuk proses sidang hari ini. Jadi terima kasih rekan-rekan semua. Tentunya untuk itu juga kami akan juga akan membicarakan juga dari rekan kami Pak Dr. Edi Hardun ini akan menyampaikan juga hasil pelimpahan perkara yang atas nama Saudara Roy Suryo maupun Dr. Fauzia Tiasuma yang kemarin dilakukan. Jadi untuk itu ya saya silakan langsung ke Pak Edi Hardun, silakan Pak. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Yang pertama, saya ulangi lagi bahwa kami hari ini melengkapi berkas ya. Berkas kami menjawab tuntutan dari UGM. UGM itu berkeberatan dengan putusan Komite Informasi Publik ya nomor 055 tahun 2005 yang isinya bahwa ijazah Jokowi ya, yang dipakai untuk Wali Kota Solo, untuk Gubernur DKI dan Presiden itu adalah informasi publik. Dari ijazah Jokowi itu yang dipakai untuk jabatan publik itu bukan dokumen pribadi. Bukan hanya ijazah. Itu ijazahnya. Ijazah dan dokumen-dokumen pendukungnya, ya seperti skripsi, terus KRS dan lain-lain, termasuk data-data dia masih data-data dia untuk waktu KKN itu informasi publik ya. Nah hari ini kami akan melengkapi. Sehubungan dengan itu ya, keberatan UGM ini kami sangat aneh. Yang pertama, UGM itu adalah badan publik bukan badan publik negara. Karena dia badan publik, dia salah alamat untuk gugat di sini. Dia harus menggugat di pengadilan negeri, bukan di sini. Dan itu pengadilan negeri di Yogyakarta. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dia UGM itu badan publik negara, jelas dia harus menggugat kami di PT UN di Yogyakarta, bukan di sini. Nah, sehubungan dengan itu, dengan Roy Suryo kemarin ini sama Dr. Tifa, mereka tidak mau RJ dengan Jokowi. Itu benar sekali, karena dugaan kepalsuan ijazah Jokowi itu sangat kuat. Ya, di dalam gugatan kami ini, UGM mengatakan bahwa mereka tidak punya dokumen, bukti dokumen Jokowi, ijazah Jokowi itu dilegalisir. Jadi UGM tidak pegang data legalisir ijazahnya Jokowi. Jadi bagi kami itu sangat kuat sekali dugaannya, karena memang dilegalisir Jokowi itu tidak ada tempusnya, tidak ada waktunya kapan itu dilegalisir. Tanpa tanggal ya? Tanpa tanggal. Itu terkonfirmasi dengan UGM mengatakan tidak menemukan data ijazahnya itu dilegalisir. Dan konfirmasi dari KPU juga tidak. Ini ada kaitannya relatif dengan dugaan penelitian Roy Suryo sama Dr. Tifa bahwa memang 99% itu ijazahnya diduga palsu. Itu karena ada keanehan-keanehan seperti fotonya berkumis dan kacamata. Ya, itu banyak mengatakan bahwa dengan kasat mata itu bukan fotonya Jokowi. Ya, terus banyak hal-hal lain seperti skripsi, skripsinya dia itu ya di lembar pengesahan dan macam-macam itu tidak ada. Terus yang lain adalah pengakuan Pak Kasmujo, beliau bukan pembimbing skripsi dan juga pembimbing akademik.
Jadi saya salut kepada Pak Rismon dan Dr. Tifa tidak mau RD, artinya tidak mau mengatakan bahwa ijazah itu asli seperti yang dikatakan oleh Rismon dan Egy Sujana, bahwa ijazah Jokowi itu memang diduga palsu. Makanya kami di sini terus melawan UGM karena bagi kami bahwa ijazah Jokowi itu adalah informasi publik. Lalu yang terakhir saya ingin katakan, sekalipun misalnya Roy Suryo sama Dr. Tifa dan lain-lain itu di penjara, tidak menghentikan dugaan kepalsuan ijazah Jokowi. Karena siapapun anak Indonesia ini bisa terus meneliti apakah ijazah Jokowi itu palsu atau asli. Itu perintah putusan Majelis Hakim Komisi Informasi Publik bahwa ijazah Jokowi itu karena digunakan untuk kepentingan jabatan publik, maka itu adalah informasi publik. Dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menyatakan ya solidaritas kami dari Bon Jovi untuk Mas Roy, Dr. Tifa, dan kawan-kawan dari TPUA, Ibu Kurnia, Rizal Fadila, Kang Rizal Fadila, dan Rustam Effendi. gugatan keberatan UGM dipenuhi terhadap KIP. Dari awal saya sudah mencurigai ada intervensi sosok yang sangat berkuasa, dan tadinya awalnya saya mengira itu adalah Bapak Pratikno, mantan rektor, tapi hari ini saya menduga bahkan Jokowi mungkin terlibat, termasuk penundaan sidang sengketa kami di KIP melawan Polda Metro yang sampai hari ini Belum dijadwalkan. mestinya Mei itu sudah dijadwalkan karena komisioner KIP yang baru belum dilantik sampai sekarang tertunda. Ada intervensi dari sosok yang sangat kuat. Kemudian kami menyatakan bahwa Bon Jovi memiliki bukti-bukti yang kuat dan sah hasil permohonan informasi publik ke 5 badan publik, 3 KPU, KPU RI, KPU DKI, dan KPU Surakarta dari tahun 2005 sampai 2019 ya, dan termasuk UGM dan Polda Metro Jaya. Walaupun UGM belum menyerahkan dokumen yang kami minta, tapi fakta-fakta dari persidangan sudah banyak berbicara, termasuk tadi bukti bahwa dokumen yang digunakan Jokowi untuk pendaftaran sebagai pejabat publik itu UGM tidak mengakui pernah mengakui punya dokumen untuk melegalisasi, dan KPU juga menyatakan tidak melakukan verifikasi faktual. Dan untuk itu Bon Jovi akan membersamai teman-teman yang sudah dijadikan tersangka dengan data-data yang sudah kami peroleh. Kemudian saya meminta ke Bapak Jokowi dan pihak-pihak yang telah membantu untuk mengadakan salinan-salinan ijazah yang kami nilai tidak layak, itu sudah tidak mungkin lagi direkayasa menjadi dokumen baru untuk dokumen yang diklaim sebagai ijazah asli. Ya, terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan setelah persidangan. Terima kasih Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Jadi setelah 3 minggu yang lalu sidang ditunda, hari ini melengkapi berkas-berkas yang memang pada sidang pertama itu mesti dilengkapi. Tapi ya memang ya seperti itulah namanya sidang. Ada aja yang perlu ditambah-tambahkan. Kemudian dari agenda sidang hari ini, itu mestinya UGM akan mengajukan ahli ya, ahli dari mereka itu juga akan masuk dalam persidangan hari ini. Jadi saya coba flashback ke belakang, ada 5 gugatan yang Bon Jovi lakukan kepada Komisi Informasi Pusat, yaitu KPU Surakarta, KPU DKI, KPU Pusat, Universitas Gadjah Mada UGM, kemudian Polda Metro Jaya. 4 udah diputus, udah dimenangkan oleh Bon Jovi, yang pada intinya adalah karena Joko Widodo itu pejabat publik, maka dokumen-dokumen yang hubungan dengan dia yang terutama ijazah itu harus adalah dokumen-dokumen terbuka. Sehingga untuk itu ya UGM yang mestinya juga
menerima putusan itu, tapi dia menggugat kami dengan mengadukan kami di Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Pengadilan Tata Usaha Negara inilah yang akan nanti menyidangkan untuk itu atas pengaduan mereka. Jawaban itu sudah kami lakukan. Baik, karena memang sidang yang kedua ini juga akan dimulai. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Hari ini kami akan mengajukan ahli untuk di depan. Hari ini ya sudah nih. Sudah kami upload. Kami sudah upload. Kami tidak membatasi, hanya memberikan. Ya, itu ya, mohon ya, mohon ya. Cukup. Baik, karena tidak ada yang disampaikan lagi, maka sidang akan ditunda pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 10.00 WIB dengan acara tambahan bukti surat dari para pihak dan ahli bukti dari pemohon. Pada para pihak diberitakan untuk hadir kembali pada waktu yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih, selamat siang semua teman-teman. Tadi sidang sudah selesai. Ya, dalam persidangan tadi kami sebagai termohon ya belum mengupload ya dokumen. Sudah mengupload tapi belum ada Kode. drafting ya, belum ada kode, sehingga kami minggu depan harus melengkapinya. Sedangkan dari pemohon dia melengkapi buktinya hari ini tadi, bukti T14 sampai T22. Yang kami lihat adalah semuanya putusan pengadilan, ya, baik yang di KIP pusat maupun yang di daerah. Dari bukti-buktinya itu. Lalu sidang lanjutan akan dilaksanakan Kamis pada tanggal 2 Juli 2026 ini. Dan kami sebagai termohon akan menghadirkan saksi, akan menghadirkan ahli ya, akan menghadirkan ahli untuk menerangkan yang pertama penegasan waktu sidang dikit. Ya, kami minta agar ahli menerangkan bahwa yang namanya dokumen, ya dokumen yang digunakan, entah itu ijazah itu adalah boleh dikatakan alas hak ya, dokumen tertinggi seseorang. Dia memperoleh ijazah itu dia sarjana itu sudah paling final. Tapi sebelum mendapat ijazah itu harus ada dokumen-dokumen pendukung. Seperti ijazah Jokowi itu tidak serta merta ijazahnya itu ada, tapi ada dokumen-dokumen pendukungnya seperti KHS, KRS, terus catatan KKN-nya dia. Terus yang paling penting yang kami lihat adalah soal dokumen ketika ijazahnya itu diminta untuk dilegalisir, ya dilegalisir untuk Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan untuk Presiden RI 2 periode. UGM mengatakan bahwa tidak menemukan data bahwa Jokowi melegalisir ijazahnya, melegalisasi ijazahnya di UGM untuk kepentingan pejabat publik. UGM tidak punya pegangan begitu. Semuanya, karena itulah dugaan kami semakin kuat bahwa memang ijazah itu diduga palsu ya, diduga palsu karena UGM tidak memegang itu. Dan memang di data legalisirnya itu, ijazah yang dilegalisir itu yang kami peroleh dari KPU DKI ya, dan KPU pusat itu tidak ada tembusnya, tidak ada tanggal dan tahunnya ya di situ. Jadi semakin kuat, semakin membenarkan bahwa memang UGM tidak menemukan. Karena saya sendiri sebagai alumnus UGM, saya melegalisasi ijazah saya S1 S2, saya S1 S2 di UGM untuk kepentingan saya sebagai dosen dan sebagai advokat. Itu pasti ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya, dan siapa yang menandatangani. Dan
saya tanya juga semua teman-teman angkatan alumni UGM, bahwa mereka ketika melegalisasi ijazahnya, itu pasti ada kampusnya, ada waktunya. Tapi aneh, ijazah Jokowi ini dilegalisasi untuk kepentingan publik, untuk kepentingan sebagai abdi negara, ya, sebagai wewenang tertinggi, sebagai laksana dari tres politika, yaitu eksekutif, kepala eksekutif presiden. Legalisasi ijazahnya tidak ada tembusnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, dan tidak ada tahunnya. Nah, ini semakin menguatkan dugaan bahwa memang ijazah beliau ini palsu. Ya, kami tidak mengatakan palsu, tapi kami menduga keras. Ya, sehingga di tempat ini kami salut kepada Dr. Tifa sama Pak Roy untuk tidak RJ. RJ itu artinya apa? RJ itu kan substansinya adalah mengakui ijazah Jokowi itu asli, seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang bersukaria itu setelah RJ terus memaki-maki Roy dan Tifa, termasuk kami ini. Dan itu saya salut kepada mereka. Nah, itu aja dari saya, silakan teman-teman. Oke. Pindah tengah, Bu. Pindah tengah, Bu. Pindah tengah. Oke. Saya mau menyambung tadi ya. Yang pertama adalah kami kan sidang di sini ini sudah dari 3 minggu yang lalu, sidang pertama. Pada saat sidang pertama ini kami sudah menyampaikan pada konfers bahwa gugatan UGM ini mendadak, ya, last minute, sudah lewat masa ingkrah putusan KIP tanggal 13 April, lalu baru masuk ke PT UN. Gugatan keberatannya tanggal 14. Lewat Itu satu hari, satu poin ya, lewat 1 hari. Itu udah ingkrah. Jadi sebetulnya dokumen yang kami minta itu sudah harus menjadi hak publik, ya. Sesuai dengan putusan KIP, sesuai dengan waktu yang sudah diberikan oleh peraturan atau undang-undang KIP bahwa ada 14 hari kerja bagi UGM untuk mengajukan keberatan. Jika ada keberatan, dan itu sudah lewat waktu. Makanya tadinya saya pribadi mengira kira-kira siapa ya yang memberikan perintah kepada atasan UGM, yaitu Ibu Rektor Ova Emilia, untuk tiba-tiba, jadi saya masih ingat, kami waktu itu hari itu mendapatkan dokumen dari KPU hari Jumat. Ya, itu adalah beberapa hari sebelum ingkrah putusan UGM, yaitu hari Senin. Jadi Jumat ke Senin tuh kan cuma tinggal 1 hari kerja ya. Jadi saya menyurati, meng-email ke UGM kapan kira-kira kami akan mendapatkan dokumen dari UGM. Pada saat itu perwakilan PPID dari UGM menyampaikan bahwa kami sedang mengupayakan keberatan ke petun. Jadi waktu itu baru menyampaikan, baru akan. Jadi kan sepertinya suatu keputusan mendadak, padahal ada hari yang panjang. Saya berpikir, kenapa ya kok tiba-tiba ada nih? Padahal yang KPU, 3 KPU sudah menyerahkan semua. Bahkan Solo yang katanya sudah memusnahkan, menyerahkan sangat-sangat lengkap sampai dengan ijazah SD, SMP, SMA, dan berikut dengan berkas yang lain termasuk CV. Nah, CV ini adalah menjadi juga bagian dari analisis kami. KPU DKI juga sama, sudah menyerahkan. Yang belum diserahkan KPU DKI adalah karena aturan pilkada itu ada ijazah SD, SMP, SMA, dan yang belum diserahkan adalah SD, SMP. Waktu itu ditahan. SMA juga menyusul. Lalu yang KPU RI sudah menyerahkan semua karena untuk KPU itu SMA sama S1. Tadinya SMA tidak diserahkan, setelah kami kejar dapat. Nah, inilah pertanyaan kami, siapa kira-kira waktu itu yang saya tertutup? Pasti ada. Kenapa? Karena dari persidangan, fakta persidangan di KIP, walaupun UGM belum menyerahkan ke kami dokumen tersebut, tapi banyak hal-hal yang disampaikan menguatkan bahwa ada sesuatu, ya. Jadi saya sebagai ahli IT paham sekali dalam suatu institusi ada berlaku namanya sistem informasi.
tidak ada suatu dokumen yang dikeluarkan tanpa ada dokumen yang menjadi data untuk diproses. Contohnya, di dalam persidangan UGM menyatakan tidak punya KRS, padahal KHS dinyatakan ada. Nggak mungkin ada KHS kalau bukti untuk KHS yang menjadi salah satu data untuk memproses itu tidak ada. Dan satu lagi yang sangat penting adalah tidak ada laporan KKN dan buku wisuda dan lain-lain. Kemudian yang kami sangat kejar sekali itu adalah legalitas dari dokumen yang digunakan oleh Jokowi saat mendaftar di KPU. Mulai dari 2005 sampai 2019. Dan saya sangat kaget, kami sangat kaget ketika UGM menyatakan tidak punya dokumen bukti legalisasi. Itu diakui UGM sampai pada putusan KIP. Itu ada di dalam putusan KIP. Di proses persidangan? Di proses persidangan diakui sampai itu dijadikan bagian dari putusan. Jadi putusan KIP itu akhirnya ada 4. Dari 20 jenis dokumen yang kami minta, itu skala jenis putusannya ada 4. Untuk ijazah asli setidaknya kembaran dari ijazah asli apakah ada, itu diakui tidak ada katanya, tetapi salinan dan lain-lain ada. Awalnya dinyatakan dikuasai oleh sudah diserahkan ke Polda Metro. Dan dari dokumen-dokumen yang seperti ini yang dinyatakan diserahkan ke Polda Metro, kami juga menemukan bahwa banyak harusnya dokumen untuk seseorang itu sampai lulus itu banyak, tapi contohnya ya KHS yang harusnya sampai sarjana yang 9 semester itu paling cepat ya, itu 9 semester berarti itu udah sangat top sekali, itu yang ada itu cuma 8 semester. Dan memang tidak ada laporan KKN, memang benar tidak ada, dan sebagainya. Jadi untuk yang bukti ya adanya interaksi bahwa suatu dokumen ya, dokumen akademik, ijazah yang salinan legalisasi yang digunakan itu, bahwa ada interaksi dengan pihak luar, yaitu apa? Permintaan legalisasi dan permintaan verifikasi, itu dua-duanya tidak ada. Dan setelah kami mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dari KPU yang sudah digunakan sebagai pejabat publik, memang banyak sekali kejanggalan. Jadi ini sebetulnya menguatkan ya temuan dari Rismond, Dr. Rismond, bukan dokter ya, Rismond, Dr. Mas Roy dan Dr. Pipa ya, bahwa memang banyak kejanggalan dan itu dibuktikan dari apa? Dari dokumen resmi yang digunakan ya. Kami mendapatkannya resmi dari KPU ya, dan semua kejanggalan yang sudah kami analisis dan dokumentasi itu sudah tidak bisa diubah ya. Ada dokumen yang sudah digunakan dan inilah yang akan kami gunakan untuk mensupport teman-teman kami yang sedang dikriminalisasi. Kemudian yang kedua ya, jadi ini intervensi, saya menduga tidak hanya dari rektor tidak hanya ditekan dari yang sangat berkuasa seperti misalnya Bapak Praktino, mantan rektor, di mana mungkin pada saat itu ya salinan legalisir yang digunakan diproduksi pada saat itu ya. Nah, tetapi ada yang lebih tinggi tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin Jokowi, karena intervensi kita yang terjadi sudah sangat jelas. Intervensi yang kedua yang kami alami adalah sidang sengketa Bon Jovi dengan Polda Metro Jaya sampai sekarang belum dijadwalkan. Kami menunggu pelantikan komisioner yang baru, dan komisioner baru sudah terpilih tapi harusnya Mei sampai sekarang belum. Oke, itu kaitannya antara Bon Jovi, nanti support kami ke Mas Roy dan kawan-kawan yang dijadikan tersangka. Sekarang sudah masuk ke persidangan ya? Ya, belum. Tahap kedua di kejaksaan.
Dan satu lagi, saya sempat menjadi saksi ahli untuk Rismond dan saya memiliki pengetahuan tentang apa yang menjadi kesaksian atau temuan Rismond saat sebelum buku baru yang muncul. Dan saya punya argumen untuk membantah itu, bahwa buku yang baru yang diserahkan ke Jokowi itu tidak berarti apa-apa lagi, ya. Karena apa? Tidak ada perubahan pada objek yang menjadi penelitian, ya. Tidak ada yang berubah dari objek, tidak ada hal baru. Jadi sesuatu yang sudah dilakukan itu, yang sudah dijalankan dengan baik, maka itu tidak akan mengubah apa-apa. Jadi kasihan sebetulnya Pak Jokowi dapat buku yang tebal itu yang baru, tetapi tidak akan bisa membuktikan sesuatu yang baru. Apalagi dengan temuan-temuan kami, sesuatu yang sudah kami dapatkan selama persidangan di KIP dan hasilnya. Kemudian ini adalah himbauan saya pada Pak Jokowi. Kami memohon, ya, Pak Jokowi, berhentilah untuk membohongi, mempermainkan, mempersekusi rakyat yang dulu pernah Bapak pimpin. Persoalan bangsa dan negara ini makin lama makin banyak, ya. Bahwa persoalan ijazah ini bisa akan cepat diselesaikan. Kami tidak perlu harus bersidang di petun. UGM, saya yakin kalau tidak ditekan oleh suatu kekuasaan, pasti mereka sudah menyerahkan kepada kami. Kalau memang dokumen itu UGM punya. Nggak perlu sampai ke petun ya? Tidak perlu. Karena perjuangan kami sebagai rakyat udah terlalu banyak di KIP, apalagi di sini. Harusnya ini diselesaikan dengan mudah. Dan kami menghimbau kepada badan-badan yang terkait, DPR, Mendikti, ya, Menpan, bersikaplah, karena ini harus kita selesaikan. Dokumen-dokumen ini sudah menjadi dokumen negara dan menjadi hak publik, karena ini digunakan untuk menjadi pemimpin. Hak publik untuk mendapatkan pemimpin yang memang benar berkualitas dan berintegritas. Hentikan kasus-kasus seperti ijazah palsu ini yang digunakan oleh dokumen publik dengan cara yang seringkas-ringkasnya, semudah-mudahnya. Jangan dipersulit, ya. Dan harusnya dokumen publik seperti ini kembali diunggah KPU dan menjadi hak publik, tidak harus diminta, ya. Sesuai dengan undang-undang. Dan sehingga yang ditersangkakan mereka punya informasi yang seimbang, ya, yang sama, yang setara, ya. Sekarang itu adalah dikuasai sepihak. Kemudian saya meminta sekali kepada Pak Jokowi, ya. Kalau bisa nih, ya, Pak Wapres Gibran kan terlibat dengan kasus yang sama, masalah ijazah. Bisa nggak untuk tidak berbelit-belit, ya, karena Gibran itu jauh lebih di bawah lagi kualitasnya dari Pak Jokowi. Bisa tidak Wapres Gibran mundur saja, ya, mundur dan tidak perlu lagi menjadi perdebatan publik, menjadi keonaran yang dituduhkan, ya, terutama soal ijazah dan legalitas sebagai pejabat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Oke, ya tadi kita sidang yang kedua di Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Yang pertama itu tanggal 4 Juli kemarin. Jadi sampai sidang kedua ini ya memang masih melengkapi berkas-berkas yang diajukan baik kedua belah pihak. Sebenarnya kedua belah pihak itu sudah mengajukan berkas-berkas, tapi proses untuk uploadnya itu yang masih memerlukan verifikasi. Jadi hari ini mestinya ditawarkan kepada pemohon untuk mengajukan saksi apapun ahli, tapi dari pemohon memintaskan jabatan ini tidak mengajukan, sehingga pada sidang yang berikutnya yang dijadwalkan tanggal 2 Juli 2026 nanti
itu di sini akan selain melengkapi berkas-berkas perkara yang pada sidang ketiga nanti, kami juga akan mengajukan ahli untuk sidang tersebut. Jadi kalau masalah dengan Universitas Gadjah Mada ini, ada 3 bagian yang kami mintakan sebagai pejabat publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, yaitu pejabat negara itu informasi tentang dokumennya itu terbuka. Nah itu sudah putusan di Komisi Informasi Pusat, semuanya sudah terbuka. Hanya ini UGM di sini keberatan sehingga dia mengajukan permohonan. Dan permohonan itu dalam keberatan. Permohonan keberatannya juga alasannya juga sudah sampaikan, jawabannya juga sudah kita sampaikan. Nah 3 bagian pokok itu yaitu tentang riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo kuliah di Fakultas Kehutanan tahun 1980 sampai 1985. Nah, di situ tentunya pada saat pendaftaran, pada saat dia mengajukan KHRS, KHS itu tentunya ada. Tapi tadi sudah disampaikan sama Ibu Leon, kalau KHS yang ada itu juga nggak lengkap ya. Kemudian juga ada dokumen-dokumen yang lain yang hubungan dengan pembayaran dan lain-lainnya. Nah, itulah tentu dari riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo ini, termasuk juga pada saat dia melakukan KKN. Pada proses persidangan itu sama sekali tidak ada dokumen tentang Saudara Joko Widodo itu mengikuti KKN. Nah kan KKN itu kan tidak hanya diikuti oleh satu fakultas ya, beberapa fakultas itu bisa mengikuti KKN itu. Tentunya orangnya juga cukup banyak. Gak yang satu, katakanlah dari kehutanan bisa 5 orang, itu tentunya ada dari pertanian, ekonomi maupun hukum atau dan lain-lain itu kan tentunya bisa ikut. Kalaupun di Fakultas Kehutanan dokumen tentang KKN-nya itu nggak ada, mestinya juga Universitas Gadjah Mada ini berusaha untuk mendapatkan di fakultas-fakultas yang lain. Jika dokumen-dokumen ini sampai dia skripsi pun itu juga nggak dalam proses persidangan juga kita juga boleh dikatakan dia juga berusaha untuk tutupi. Tapi sebenarnya setelah diputus kalau itu adalah terbuka. Nah itu mestinya diserahkan kepada kita, tapi seperti tadi yang sampaikan Bu Leoni, mestinya juga sudah inkrah lewat 1 hari mestinya, tapi ya nanti majelis di Pengadilan Tata Usaha Negara ini akan menyelesaikan. Kemudian yang hubungannya dengan legalisir ini kan tentunya pada saat dia mengajukan calon untuk wali kota di Surakarta tahun 2005, itu kan dilegalisir kan ijazahnya tuh. Nah tentunya tidak, di situ juga dia di situ disyaratkan harus melengkapi ijazah SD, SMP, SMA dan S1-nya. Dan dilegalisir untuk S1-nya di Universitas Gadjah Mada ini memang tidak ada, tidak ada tanggalnya tadi yang sudah disampaikan. Jadi tempus itu nggak ada. Kemudian kalau yang untuk di wali kota Surakarta juga tahun 2005 sama. Dan pada saat 2012 juga sama, SMA itu juga sama ya. Tapi tentunya setelah 2014 pada saat yang bersangkutan itu mengajukan sebagai kepala negara Presiden Republik Indonesia mencalonkan diri, itu sudah ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Oktober 2014, mestinya yang bersangkutan itu mestinya ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh untuk undang-undang administrasi pemerintahan yang mana harus ada tanggalnya. Di sini kita juga sangat heran kenapa sekelas Universitas Gadjah Mada yang terkemuka, undang-undang sudah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 itu kalau semua legalisir itu harus dilengkapi dengan tanggalnya aja. Bang ada hal-hal yang lain. kan itu belum tentu dilegalisir UGM. Oh iya, iya. UGM kan mengaku tidak memiliki bukti. Iya, betul. Jadi yang kita pegang memang adalah dokumen-dokumen yang selama ini kita dapatkan dari KPU. Jadi memang itu yang kita dapatkan. Sehingga kita juga menyaksikan itu. Kita menyaksikan kalau masalah legalisir ini, apakah itu yang produk daripada Universitas Gadjah Mada? Karena bagian ketiga, Ibu Leoni ini juga begitu detail ya. Kalau dalam kita untuk meminta dokumen itu, dia juga minta SOP-nya. SOP itu sudah mati pada tahun 1980 sampai 1985 itu
persyaratan, aturan-aturan yang harus ada di Universitas Gadjah Mada yang hubungannya dengan misalnya masalah pemberian nomor, misalnya ijazah itu mesti pakai kacamata atau boleh Boleh apa pakai tidak, kacamata gitu. apa ya? Itu ada. Sehingga pada saat kita menerima putusan kalau itu kita dimenangkan dan Universitas Gadjah Mada harus menyerahkan kepada kita, itu betul-betul dalam proses persidangan pun kami sangat yakin kalau Universitas Gadjah Mada itu Kurikulum termasuk Bang. Jadi Kurikulum ketahuan berapa jumlah SKS mata kuliah apa kuliahnya, aja. ya. Jadi memang benar-benar kami meragukan, sangat meragukan kalau ijazah yang diajukan pada saat dia mencalonkan itu adalah produksi dari Universitas Gadjah Mada. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Saya Masih tambahkan ya. ditambahkan, silakan. Jadi gini, sebetulnya ya apa yang kami minta itu sebagian besar itu adalah dokumen publik. Jadi di sini sebetulnya UGM agak ngeri-ngeri sedap mungkin ya. Contohnya apa dokumen publik? Skripsi itu adalah dokumen publik. Dan temuan, masih ingat temuan Rismond yang pertama itu adalah soal skripsi yang sudah dikejar-kejar tapi nggak dikasih. Apakah Ya. setuju? Terus sampai kapan? Terus yang kedua, yang juga dokumen publik, laporan KKM, ya, itu pasti sudah juga banyak inkonsistensi di dalam laporan KKM tersebut, ya. Kalau memang ada ya, kalaupun dibuat kan susah itu, foto-foto isinya, iya. Terus yang ketiga itu buku wisuda. Buku wisuda itu juga publik, tapi di aku tidak ada. Dan KRS itu tidak ada apa-apa. Itu cuman isinya adalah rencana mahasiswa ambil mata kuliah apa. Dan itu tidak ada. Sama sekali ya. Tidak ada mereka sama satu. sekali. Dan sekelas UGM, saya yakin kalau ada sebagian dokumen yang di aku ada, pasti yang lain tuh ada. Nah, disinilah titik kritisnya. Artinya itu gugatan UGM sekarang ini itu memperkuat bahwa ijazah Pak Jokowi itu juga palsu. Dugaan demikian, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya karena nggak ada. Ya, jadi dari sinilah ya teka-tekinya ada. Oke, cukup ya. Nggak ada pertanyaan. Terima kasih. Selamat sore. Racikan Berita 1